Screening Fitokim. Screening Fitokim merupakan kegiatan untuk menguji apakah dalam suatu sampel tumbuhan, baik dalam bentuk simplicia atau ekstrak, terdapat suatu golongan senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis. Umumnya screening Fitokim dikatakan sebagai uji pendahuluan karena untuk melakukan penarikan atau uji-uji yang lain biasanya ditentukan dulu apakah suatu golongan itu ada atau tidak, sehingga sifat dari screening fitokim adalah uji kualitatif. Screening fitokim pada umumnya adalah suatu uji yang bersifat kimiawi, artinya uji-uji dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, misalnya Lieberman, Bouchardat, ataupun Mayer. Tetapi ada juga uji screening untuk menentukan minyak atsiri. Tidak perlu dilakukan reaksi, tetapi hanya perlu dilakukan pengamatan secara mikroskopik. Tadi sudah disinggung adalah simplicia dan ekstrak. Apakah perbedaan keduanya? Simplicia merupakan bagian tumbuhan yang sudah dikeringkan. Dengan kata lain, sudah melalui proses pengeringan, di mana kandungan airnya sudah dibuat paling sedikit mungkin. Sedangkan ekstrak merupakan suatu senyawa atau metabolit yang didapat melalui proses ekstraksi. Bisa juga ekstrak dibuat dari simplicia, sehingga dalam artian ini, ekstrak merupakan bagian yang lebih murni dibandingkan simplicia. Ekstrak juga ada dalam bentuk, biasanya ada kental, ada juga yang encer. Sedangkan simplicia biasanya adalah berupa serbuk ataupun bagian-bagian yang sudah dikeringkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul pertama praktikum, yaitu screening fitokimia golongan senyawa alkaloid, glikosida antarquinon, terpenoid, dan steroid. Jadi yang pertama itu apa sih itu screening fitokimia? Jadi screening fitokimia itu adalah uji pendahuluan untuk menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Kemudian kita masuk kepada golongan senyawa yang ada 4 dalam praktikum, yaitu alkaloid, glikosida antarquinon, dan terpenoid steroid. Jadi yang pertama itu kita membahas alkaloid. Alkaloid itu adalah senyawa basa bernitrogen yang banyak terdapat pada tumbuhan dan kebanyakan itu bersifat heterosiklik. Contoh alkaloid itu seperti asam amino, protein, dan antibiotik. Glikosida itu ialah zat kompleks yang mengandung gula dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Contohnya itu kalau aglikon hesperetin, kalau glikon rutinose. Terus yang ketiga itu glikosida antarquinon adalah golongan glikosida. Aglikonnya adalah sekerabat dengan antarsena yang memiliki gugus karbonil pada kedua atom C yang bersebelahan. Yang terakhir itu terpenoid. Terpenoid adalah metabolit sekunder. Selain sebagai metabolit sekunder, terpen juga kerangka penyusun sejumlah senyawa penting bagi makhluk hidup. Contoh dari terpenoid itu adalah senyawa-senyawa steroid. Saya Zuhriana Putri. Di sini saya akan menjelaskan screening fitokimia dari golongan alkaloida dengan bahan simplicianya, yaitu daun kecubung. Pertama kali ditimbang sampelnya sebanyak 500 mg, lalu ditambahkan 1 mili asam klorida 2N sebanyak 1 mili dan ditambahkan 9 mili aquades, lalu dipanaskan di atas penanggas air selama 2 menit. Nah, setelah itu hasil didinginkan dan disaring, lalu filtratnya dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, yaitu sebanyak 3 tabung reaksi, dan masing-masing tabung reaksi diteteskan 3 tetes hasil filtrat. Lalu kemudian ditambahkan reaksi yang pertama. Tabung pertama kita akan menambahkannya 2 tetes larutan reaksi dari Mayer. Nah, dari hasil tersebut, jika terdapat endapan atau adanya gumpalan putih, maka hasil positif. Nah, dari hasil percobaan didapatkan adanya gumpalan putih. Lalu di tabung kedua itu ditambahkan reaksi Bouchardat
Nah, hasil yang didapatkan yaitu adanya endapan berwarna coklat atau coklat kemerahan sampai dengan coklat kehitaman. Nah, didapatkan dari hasil praktikum adanya terdapat endapan tersebut yang menunjukkan bahwa sampel positif alkaloida. Lalu kemudian di tabung reaksi yang ketiga ditambahkan larutan pereaksi Dragendorf, maka akan terbentuk endapan kuning jingga. Dari hasil praktikum didapatkan adanya endapan tersebut. Maka dari sampel daun kecubung yaitu terdapat 3 hasil positif menggunakan 3 reaksi, dan hal tersebut menunjukkan bahwa daun kecubung mengandung alkaloida karena syaratnya adalah jika Simplicia dikatakan mengandung alkaloid apabila 2 dari 3 reaksi tersebut memberikan reaksi positif. Selanjutnya ada screening fitokimia golongan glikosida. Prosedurnya itu yang pertama kita timbang 3 gram serbuk Simplicia. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 30 ml campuran etanol 96% dan air dengan perbandingan 7:3. Setelah itu ditambahkan asam sulfat pekat hingga diperoleh pH 2. Direflux dengan pendingin bola selama 10 menit, kemudian didinginkan lalu disaring. Setelah itu diambil 20 ml filtrat, kemudian ditambahkan 25 ml air dan 25 ml timbal 2 asetat 0,4 m. Setelah itu dikocok lalu didiamkan selama 5 menit, kemudian disaring kembali. Setelah itu diekstraksi filtrat dan ditambahkan 20 ml campuran kloroform dan isopropanol dengan perbandingan 3:2. Setelah itu akan diperoleh 2 lapisan. Lapisan atas terdapat sari air dan lapisan bawah terdapat sari pelarut organik. Setelah itu ditambahkan natrium sulfat anhidrat ke dalam sari pelarut organik. Kemudian disaring lalu difiltrat, diuapkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Setelah itu dilarutkan sisa penguapan dengan 2 ml metanol. Selanjutnya kita lakukan uji terhadap senyawa gula. Yang pertama itu kita masukkan sari air ke dalam tabung reaksi. Setelah itu diuapkan di atas penangas air. Setelah itu ditambahkan 2 ml air dan 5 tetes larutan reaksi molis pada sisa uap. Ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Hasilnya menunjukkan terbentuknya cincin berwarna ungu pada batas cairan dan menunjukkan ini berarti positif terdapat senyawa gula. Selanjutnya kita lakukan uji senyawa non-gula. Pertama itu diuapkan sari pelarut organik di atas penangas air. Setelah itu dilarutkan sisa penguapan dengan 5 tetes asam asetat anhidrat. Setelah itu ditambahkan 10 tetes asam sulfat pekat. Hasilnya menunjukkan adanya warna merah ungu. Ini menandakan positif senyawa non-gula. Baiklah, saya Anna Fatihatur Riyadul Atlaya akan menjelaskan penentuan triterpenoid atau steroid pada tubuh. Kita harus timbang 1 gram sampel bahan, kemudian ditambahkan ether atau N-heksan. Selanjutnya didiamkan selama 2 jam, disaring, filtratnya diuapkan dalam cawan penguap. Kemudian pada sisanya kita tambahkan asam asetat anhidrida. Dan yang terakhir, untuk menentukan ada atau tidaknya senyawa triterpenoid atau steroid, kita tetesi dengan asam sulfat pekat atau pereaksi Lieberman-Burchard. Jika positif, dia akan menunjukkan warna ungu merah atau hijau biru yang menandakan adanya senyawa triterpenoid atau steroid di dalam sampel bahan tersebut. Saya Vika Latifa akan menjelaskan tentang screening fitokimia golongan senyawa glikosida anthraquinone. Tanaman yang digunakan yaitu lidah buaya atau nama latinnya aloe vera. Prosedurnya yaitu sebanyak 200 mg aloe vera ditambahkan 2 ml FeCl3, 8 ml air, serta 5 ml HCl pekat. Dididihkan selama 5 menit lalu didinginkan. Ditambahkan 5 ml benzen, dikocok, dibiarkan lapisan benzen memisah.
Dicuci 2 kali dengan masing-masing 2 mili air sampai lapisan benzen berwarna kuning. Ditambahkan 2 mili NaOH 2N dan dikocok. Lapisan benzen tidak berwarna dan lapisan air berwarna merah menunjukkan adanya antraquinon. Selanjutnya, saya Juli Salahi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data tumbuhan atau data sampel yang dipakai pada percobaan screening fitokimia. Berikut penjelasannya.